Eating dog right now. Feeling lost, but I like it. Comfort in my sins and all about me. All I got right now. Halo semuanya, Halo. selamat datang di Ngobrolin Negara bareng aku Mikael. Dan aku Dani. Hari ini kita nongkrong di tempat favorit kita sambil bahas topik yang katanya berat, tapi bisa kita bahas pelan-pelan tentang bagaimana sih sikap warga terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Jangan anggap di ruang sidang ya guys. Kita kayak ngobrol santai aja. Santai tapi nyampe. Langsung aja nih, kita perkenalkan orang-orang yang udah duduk bareng kita. Aku Rosdiana, biasanya nongkrong sambil debat receh. Tapi kali ini kayaknya kita bakal nongkrong sambil debat yang agak serius nih. Aku Putri. Kan dari tadi kita kan udah nongkrong di Disbatas Kopi ini. Gimana kalau kita ngebahas tentang isu sosial? Kayaknya itu bagus gak sih untuk dibahas? Gas gak sih? Gas. Kasiannya di sini politik itu nggak harus formal, bro. Yoi. Obrolan di tongkrongan itu juga bisa membahas negara, loh. Aku Destiny, menurut aku nongkrong sambil bahas masa depan negara itu penting dan vibes-nya itu beda. Dan aku Reni, pecinta politik yang sekarang udah lagi belajar menjadi warga negara yang lebih aktif. Cheers dulu nggak sih? Cheers! Oke, jadi singkatnya nih, sistem pemerintahan di Republik kita itu kan bentuknya presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat. Berarti punya kekuasaan lebih eksklusif dong. Intinya sih gini, rakyat itu adalah pemilik suara tertinggi, tapi terkadang kita lupa akan kekuatan itu. Yoi, kita yang milih, kita juga yang harus ngawasi. Jangan cuma aktif waktu pemiluhan, kayak sinyal di gunung. Menurutku sih warga negara yang ideal itu adalah warga negara yang peka dan juga aktif, bukan yang cuek dan ya udahlah yang penting hidup. Dan kita juga harus membedain yang mana itu kritik yang membangun, mana yang cuma juli doang. Jangan jadi kayak netizen yang cuma komen yang pedes-pedes doang. Jangan takut buat nanya atau belajar. Karena dengan teknologi zaman sekarang itu kan banyak juga info-info akses lain yang bisa kita dapatkan secara gratis. Cuma kita aja sih yang harus kita pahami. Dan ingat juga ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu bukan cuma hafalan pas SD doang. Itu sebagai kompas buat kita mengkritik dan menilai pemerintahan kita. Dan jangan apatis. Banyak juga orang yang merasa tidak berpengaruh, padahal itu yang membuat perubahan tidak terjadi. Kalau semua anak nongkrong itu ikut forum warga, ikut ngasih ide, seperti ikut komunitas, pasti keren banget sih itu ya kan? Iya banget tuh. Sekarang kalau kita balik nih ke posisi kita sebagai siswa lagi, sikap apa sih yang mencerminkan kita sebagai warga negara yang baik? Menurutku sih minimal lapor kalau ada jalan yang rusak. Itu juga bagian dari warga negara yang benar. Ya sama kayak tugas yang udah kita lakuin kemarin. Kalau kata Bu SD, jangan tunggu pemerintah buat memperbaiki jalan, tapi sebagai siswa kita juga bisa lakuin hal-hal kecil yang bermanfaat. Oh iya, benar juga tuh. Kan kita kemarin ditugaskan buat memperbaiki jalan yang berlubang dengan ditambal pakai batu sama pasir. Ya, seenggaknya udah nolong pengendara lain nggak sih? Yang sebaliknya tuh yang negatif kayak golput yang tanpa alasan, terus cuma cuek bebek tentang isu negara atau menyebarkan hoaks yang belum tentu benar. Dan ya, jangan ya kalau diajak kita membahas tentang negara, pasti jawabnya itu malas mikir, boro-boro. Padahal kan taruhannya itu kan juga masa depan kita juga kan. Pertama, mulai dari hal paling dasar, taat aturan sekolah. Itu hal yang paling awal banget dari kita untuk menaati aturan di negara kita. Misalnya waktu pemilihan OSIS yang kemarin tuh, aku belajar banyak hal tentang demokrasi. Mulai dari memilih pemimpin, kampanye, debat visi misi. Jadi kalau milih itu jangan karena didasari, oh dia teman aku. Tapi kita harus milih yang kayak memang dia itu orangnya berkualitas. Kalau aku nih ya, kan kalau kita kan ada kegiatan setiap hari Sabtu kebersihan. Kalau aku langsung turun untuk bantuin temanku yang lain. Itu bentuk nyata rasa tanggung jawab kita dan juga bentuk rasa gotong royong. Nilai yang dijunjung dalam sistem pemerintahan kita.
banyak omongan seperti ini di kafe-kafe lain supaya kita tuh nongkrong nggak hanya bahas-bahas nongkrong kopi, tapi kita juga bahas tentang kayak mana masa depan bangsa dan negara kita gitu loh. Dan jangan tunggu menjadi orang penting dulu. Kan kita juga punya power kalau kita warga negara Indonesia itu bisa bersatu. Jadi ingat kata orang bijak, perubahan besar itu dimulai dari obrolan kecil. Bisa jadi itu pembicaraan kita sekarang. Jadi dari meja ini kami ngajak kalian semuanya buat lebih peduli. Nggak harus ribet, yang penting kalian mulai dulu. Oke, kita sampai di ujung obrolan kita. Kesimpulan kita apa ya? Negara ini bukan cuma soal pemerintah, tapi soal kita semua, warganya. Kalau kita aktif, sistemnya bisa lebih sehat. Kalau kita paham, kita bisa untuk menjadi lebih baik. Betul itu. Dan kalau kita cuek, jangan kaget kalau nggak ada yang berubah. Ya betul. Yuk jadi warga negara yang peduli dan juga aktif, karena negara Republik Indonesia ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi milik kita bersama. Jadi mulai sekarang, yuk jangan jadi penikmat kopi saja, tapi kita juga harus jadi barista yang tahu cara bikin bangsa ini enak dinikmati. Oke, itu obrolan dari kami, ngobrolin negara. Jangan lupa, ngopi boleh, cuek jangan. Dah.